Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zifri Awal dari kelas 29A dengan NIM 19472400023. Nah, berdirinya saya di sini ingin mengkaji atau menjelaskan sebuah materi yang telah saya pelajari dari materi energi dan usaha dan juga suhu dan kalor. Nah, pertama-tama kita masuk pada materi usaha. Nah, sebuah benda dikatakan melakukan sebuah usaha jika ada gaya yang dilakukan pada benda tersebut, atau benda tersebut mendapatkan gaya yang menyebabkan benda tersebut berubah posisinya. Nah, itulah sesuatu pengertian dari usaha. Nah, adapun rumus dari usaha yaitu W sama dengan F kali S. Nah, usaha atau simbolnya W dapat dituliskan dalam matematis yaitu hasil kali antara gaya yang namanya F, hasil kali antara gaya dan perpindahan yaitu S. Nah, rumus dari usaha yaitu W sama dengan F kali S. Nah, sekarang muncul sebuah pertanyaan. Sekarang, bagaimanakah besarnya usaha yang dilakukan untuk memindahkan sebuah benda secara vertikal atau memindahkan sebuah benda ke arah vertikal? Nah, mari simak video berikut. Nah, untuk memindahkan sebuah benda secara vertikal, kita memerlukan gaya minimal untuk mengatasi benda tersebut sama beratnya dengan gravitasi bumi. Nah, secara matematis, kita dapat menentukan sebuah gaya tersebut apabila ditulis dengan rumus sebagai berikut, yaitu F sama dengan M kali G. Nah, F ini menandakan sebuah gaya, M yaitu massa, kemudian G adalah gravitasi bumi. Nah, karena perpindahan benda ke arah vertikal sama dengan ketinggian benda, atau biasa lambangnya itu disebut dengan H, diperoleh usaha yang dilakukan terhadap benda tersebut. Nah, maka secara matematis dituliskan seperti ini. Sama halnya itu F sama dengan M kali G, namun ditambah dengan H. F menandakan sebuah gaya, yang adalah massa, G gravitasi, kemudian H adalah ketinggian. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kedua yaitu energi. Nah, apa sih itu energi? Energi dapat didefinisikan atau dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Nah, bentuk-bentuk energi, adapun bentuk-bentuk dari energi yaitu energi nuklir, energi kimia, energi listrik, energi cahaya, dan juga lain-lain sebagainya. Nah, adapun bentuk energi itu, energi dapat berubah dari energi yang satu menjadi energi lainnya. Nah, misalnya saja kita dapat jumpai pada setrika, dari energi listrik menjadi energi panas. Kemudian kita dapat dari bola lampu yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, kemudian misalnya pada penyetruman aki yaitu energi listrik menjadi energi kimia. Nah, itulah beberapa contoh dari perpindahan energi atau perubahan energi dari energi yang satu ke energi lainnya. Nah, energi itu memiliki beberapa bagian, yaitu ada 3 bagian. Ada energi kinetik, ada energi potensial, dan ada energi mekanik. Nah, pertama-tama kita masuk pada energi kinetik. Apa sih itu energi kinetik? Energi kinetik. Nah, arti dari energi kinetik yaitu didefinisikan sebagai energi yang dimiliki sebuah benda karena kelajuannya. Nah, pada energi kinetik itu memiliki rumus TK sama dengan 1/2. Tuh, energi kinetik sama dengan 1/2 kali M kali 2. Nah, TK di sini sebagai energi kinetik yang satuannya joule, M adalah massa, dan V adalah kelajuan. Yang satuannya itu meter per second.
Nah, setelah kita mempelajari energi kinetik, kita masuk pada energi potensial. Nah, apa sih itu energi potensial? Energi potensial itu dapat didefinisikan sebagai energi yang disebabkan oleh posisi benda. Nah, semakin besar ketinggian posisi suatu benda, maka energi potensial benda juga semakin besar. Nah, pada energi potensial dapat dirumuskan seperti ini. EP sama dengan M kali G kali H. Nah, EP di sini menandakan sebuah energi potensial, M adalah massa, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian suatu benda. Nah, setelah kita mempelajari energi potensial, kita masuk pada energi mekanik. Nah, energi mekanik dapat didefinisikan sebagai energi yang dimiliki oleh suatu benda yang sangat berkaitan atau yang berkaitan dengan gerak dan posisinya. Nah, energi mekanik ini terdiri atas energi potensial dan energi mekanik. Energi potensial dan energi kinetik. Nah, adapun matematis dari energi mekanik yaitu M1 sama dengan M2. Nah, untuk lebih umumnya yaitu EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Nah, EP1 di sini merupakan energi potensial awal, kemudian EK1 energi kinetik awal, EP2 energi potensial akhir, EK2 sama dengan energi kinetik akhir. Nah, inilah rumus matematis dari energi mekanik. Nah, setelah kita mempelajari tentang materi-materi usaha dan energi, kita masuk pada contoh soal berikut. Nah, pertama-tama kita masuk pada contoh soal dari usaha. Contoh soalnya yaitu benda bermassa 10 kg. Jadi di sini benda itu bermassa 10 kg, bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gesek. Nah, benda di sini itu bergerak di bidang yang datar dan licin tanpa gesek. Nah, jika benda didorong dengan gaya 100 Newton, jadi benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat. Nah, otomatis di sini kita pasti pakai antara sin, cos, tan. Nah, terhadap arah horizontal. Nah, arah horizontal besar usaha jika perpindahan sejauh 5 meter adalah. Nah, kita langsung saja pada sistem matematisnya. Nah, rumus dari usaha yaitu W sama dengan F dikali S. Nah, namun di sini terdapat sudut 60 derajat terhadap arah horizontal. Jadi di sini kita gunakan rumus F dikali cos theta dikali S. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Nah, F tadi di sini yaitu F-nya adalah gayanya yaitu 100 Newton. Nah, 100 dikali cos theta. Tadi sudut 60 derajat. Jadi cos 60 derajat terhadap gaya horizontal besar usaha jika perpindahan sejauh 5 meter adalah. Nah, di sini jarak perpindahannya yaitu S-nya yaitu adalah besar usaha jika perpindahan sejauh 5 meter adalah 5. Nah, kita masukkan cos dari 60 derajat itu 1/2 ya. 1/2 kita ubah jadi desimal yaitu 0,5 dikali 5 sama dengan. Nah, kita masukkan saja 100 kali 0,5 100 500 bagi 2. Nah, kita menghasilkan 250 joule.
Nah, kita di sini bisa 0,5, bisa juga angka pecahan yaitu 1/2 cos 60 derajat. Nah, inilah contoh soal dari usaha dengan menggunakan rumus F dikali cos theta. Nah, inilah jawabannya, yaitu besar usaha jika perpindahan sejauh 5 meter adalah 250 joule. Nah, tadi kita telah menjelaskan contoh soal dari usaha. Sekarang kita masuk pada contoh soal kedua, yaitu dari energi. Nah, seorang anak yang masanya atau beratnya itu 40 kg. Jadi anak ini memiliki massa 40 kg. Nah, anak ini berada di lantai 3 sebuah gedung. Nah, jadi ketinggiannya itu 15 meter dari atas tanah. Jadi anak ini berada di lantai 3 dengan tinggi gedung tersebut yaitu 15 meter dari tanah. Nah, pertanyaannya yaitu hitunglah energi potensial anak jika anak tersebut sedang berada di lantai 5. Jadi kita ingin menghitung ketinggian dari gedung itu apabila anak dari lantai 3 itu ke lantai 5 dan berada di 20 meter dari tanah. Jadi gedung di lantai 5 itu 20 meter dari tanah. Nah, sekarang kita jawab. Kita tentukan dulu, diketahui. Nah, energi potensial ini memiliki rumus M kali G kali H. Nah, M-nya yaitu massa tadi yaitu 40 kg. M kali G kali H. Hanya ketinggiannya itu ini yang kita cari 25. Kemudian untuk gravitasi itu kita bisa menggunakan 9,8 dan juga 10 meter per second. Nah, kita gunakan saja 10 meter per second untuk gravitasi. Nah, kita langsung masukkan rumus. Energi potensial sama dengan M kali G kali H. Nah, massanya yaitu 40, kemudian gravitasinya yaitu 10, kemudian ketinggiannya adalah 25. Nah, ini adalah rumus dari energi potensial, yaitu massa dikali gravitasi kali ketinggian 40 kali 10 kali 25 sehingga menghasilkan 40 kali 10 400 kali 25 itu 10.000 joule. Nah, inilah bentuk dari salah satu soal. Nah, saya mengambil di sini energi potensial saja dari energi. Nah, kemudian inilah contoh dari materi usaha dan energi. Baiklah, itulah tadi materi mengenai usaha dan energi. Tadi kita telah mengetahui pengertian dari usaha, bentuk-bentuk usaha, contoh soal dari usaha, rumus sistematis dari usaha. Dan kita telah mempelajari dari energi, teori dari energi, bagian-bagian dari energi. Ada energi potensial, ada energi mekanik, ada energi kinetik. Dan sekarang kita masuk pada materi selanjutnya. Simak video berikut ini. Nah, baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi suhu dan kalor. Nah, pertama-tama kita masuk pada materi suhu. Nah, sebelum kita masuk pada bagian dari suhu, kita ketahui dulu apa sih itu suhu. Nah, suhu itu merupakan suatu pengukuran untuk mengukur energi panas yang tersimpan dalam benda tersebut. Nah, pada suhu itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu Celsius. Dan gambaran seperti ini. Nah, Celsius itu memiliki titik beku 0 derajat sampai titik didih itu 100 derajat. Nah, kemudian ada juga yang bagiannya itu reaumur. Nah, reaumur ini memiliki titik beku 0 derajat
dengan titik didih itu 80 derajat. Nah, kemudian setelah Celsius dan Reaumur ada juga bagiannya itu Fahrenheit. Dengan titik beku itu 32 derajat, dengan titik beku 32 derajat sampai 212 derajat. Dengan titik didih 212 derajat. Kemudian ada Kelvin. Kelvin dengan titik beku itu 273 derajat. Maaf. 3 derajat, 233 derajat, dengan titik didih itu 300, dan titik didih itu 373. Dan titik didih itu 373 derajat. Nah, inilah bagian-bagian dari suhu. Itu ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Nah, adapun perbandingan dari beberapa dari Celsius ini, dari bagian dari suhu ini, Celsius yaitu perbandingan 5, kemudian Reaumur itu perbandingan 4, kemudian pada Fahrenheit itu perbandingan 9, kemudian pada Kelvin itu memiliki perbandingan, kita menggunakan perbandingan 5. Nah, inilah bagian-bagian dari suhu serta perbandingan dari suhu itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk pada rumus suhu. Nah, secara umum itu biasanya kita mengerjakan soal untuk mengetahui suhu itu dengan menggunakan skala perbandingan. Namun di sini ada dua rumus. Nah, coba kita menggunakan rumus yaitu X kurang X1 per X1 dikurang X2 sama dengan Y dikurang Y1 per Y1 dikurang Y2. Nah, ini merupakan bagian dari rumus suhu. Nah, kemudian keterangan dari di sini yaitu X1 merupakan titik beku, sedangkan X2 merupakan titik didih. Nah, menurut saya rumus ini sangat efisien digunakan untuk menentukan sebuah hasil dari suhu. Nah, misalnya ada soal itu, contoh soal 303, misalnya kita ambil 303 Kelvin. 303 Kelvin, kemudian kita akan menentukan berapa Reaumurnya. Nah, menurut saya ini untuk menyelesaikan ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan rumus seperti itu. Nah, kita masukkan hasilnya. Nah, coba kita gambarkan. Tadi Kelvin itu memiliki titik beku dari 273 sampai 373. Nah, di sini Kelvin itu diketahui di sini 303. Nah, berapakah Reaumur dari Kelvin ini? Nah, kita gambar juga Reaumurnya in Kelvin. Nah, kemudian Reaumurnya itu tadi Reaumur itu memiliki titik beku 0 derajat sampai 80 derajat. Nah, untuk menyelesaikannya kita masukkan rumus ini. Yang pertama itu Kelvin itu memiliki Kelvin di sini yaitu 200. Ini kita masukkan langsung saja ya.
303, X-nya 303. Kemudian titik bekunya itu 273. Per titik didinya yaitu 373 titik. Oh, maaf. Titik bekunya itu 273 dikurang X2 itu 373 sama dengan R dikurang 0 sama dengan R dikurang 0 per 80 dikurang 0. Nah, inilah kita setelah kita memasukkan angka dari soal itu, sekarang kita jumlah. Kita kurangi. Maaf, ini kebalik. Nah, sehingga untuk menyelesaikannya itu kurangi 303 dikurang 273 itu hasilnya adalah 30. Hasilnya adalah 30 per 300 kurangi 100 sama dengan R per 80. Nah, sehingga menghasilkan apabila kita bagikan itu ini mati, sehingga menghasilkan 24 derajat reaumur. Nah, inilah hasil dari contoh soal 303 Kelvin. Berapa hasil dari reaumur, yaitu 24 derajat. Nah, kemudian untuk rumus kedua, tadi yaitu soalnya 303 Kelvin titik berapa reaumur. Nah, ini adalah rumus umum dari pencarian suhu, yaitu dengan menggunakan skala perbandingan, yaitu dengan R sama dengan perbandingan tadi itu Kelvinnya itu tadi 4, kemudian reaumur itu adalah 5. Nah, kita masukkan 303 dikurang 273 sehingga menghasilkan 24 derajat reaumur. Nah, ini merupakan contoh rumus yang kedua untuk mencari sebuah suhu. Namun menurut saya lebih efisien untuk mencari sebuah suhu itu kita menggunakan rumus ini. Mengapa saya mengatakan hal tersebut? Karena biasanya itu kita bisa kadang keliru. Dalam kurung, dikali, dikemanakan dulu. Jadi menurut saya lebih efisien yaitu menggunakan rumus X dikurang X1 per X1 dikurang X2 sama dengan Y kurang Y1 per Y1 dikurang Y2. Nah, baik, setelah kita mempelajari energi, kita masuk pada materi kalor. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita ketahui dulu apa sih itu dari kalor. Nah, kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, adapun satuan dari kalor yaitu di mana 1 kalori adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, jadi 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Nah, kemudian setelah kita mengetahui arti dari kalor dan juga satuan dari kalor, nah,
Kalor ini memiliki alat ukur yang dinamakan kalorimeter. Nah, kemudian pada kalor itu memiliki rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kemudian ada juga Q sama dengan H dikali delta T. Kemudian rumusnya itu H sama dengan M kali C. Nah, keterangannya yaitu Q di sini merupakan kalor. Satuan dari kalor, kemudian M adalah massa, kemudian C adalah kalor jenis, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Nah, adapun H ini merupakan kapasitas sebuah kalor. Nah, inilah rumus dari kalor. Nah, tak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu 2 liter air dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius. Nah, sampai 95 derajat Celcius. Berapakah kalor yang diserap air? Nah, jika diketahui cair itu 4.200 Joule per kilogram, 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sekarang kita jawab. Nah, diketahui itu V air itu 2 liter. V air itu 2 liter. Nah, kemudian T1-nya yaitu 25 derajat dan T2-nya merupakan 95 derajat. Nah, jadi T1 itu suhunya termometer itu 25 derajat dan T2-nya yaitu 95 derajat. Nah, hasil dari ini kita temukan itu delta T yaitu sama dengan 70 derajat. Nah, ditanyakan itu berapa kalor yang diserap. Nah, berarti Nah, penyelesaiannya yaitu kita langsung saja masukkan ke rumus. Q sama dengan M kali C dikali delta T. Nah, kita masukkan M kali C dikali delta T. Nah, masanya yaitu 2, kemudian C-nya yaitu 4.000, cairnya yaitu 4.200, kemudian delta T-nya yaitu 70 kali 70. Nah, hasilnya yaitu jika dikalikan 2 dikali 4.200 dikali 70 itu menghasilkan 588.000 Joule. Nah, inilah merupakan contoh soal dari kalor. Kita gunakan tadi rumus kalor sama dengan M kali C kali delta T sehingga menghasilkan 588.000 Joule. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan materi saya tentang kalor, dan tadi kita telah belajar tentang suhu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa pahami dan semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.